Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, berulangkahku tepat, maka jiwaku sendu pada jalan dan lebu, dengan tidaklah kitanya aku Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban. Tidaklah rasa takut dan berjalan dengan terang, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidaklah kitanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, bila hatiku berat, jadi bimbang oleh dosa dan beban berlalu berat, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidaklah kitanya aku iring Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa. Kau memelihara kami menurut kehendak. Sucikan kami dengan darah. Berfirmanlah Tuhan atas kami, keselamatan kami, dan hidup yang kekal. Kesehatan yang sempurna, badan dan jiwa. Bahagia yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau limpahkan atas kami. Berfirmanlah sekarang, itulah berkat yang baik, dan limpahi kami dengan pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami Tuhan, karena Kau Raja kami. Terima kasih Yesus. Ya fayat panapare na tula mara emera kayala ta salem tano. Ya sea munaman
Amenan, enaman, tonaman, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Tuhan, sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Beri kami damai sejahtera-Mu. Tuhan, Engkau baik. Berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-26 ayat 12. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Yesaya 26 ayatnya ke-12. Begini bunyinya firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kelihatannya kayak berbelit-belit ya, saudara. Saudara perhatikan nih janji-janji yang dalam nih ada di sini. Kita lihat pertama-tama bahwa damai sejahtera itu disediakan Tuhan bagi kita. Disediakan. Nah, bagi siapa? Bagi kami itu siapa? Kapan damai sejahtera itu saudara ngalami sudah disediakan? Yaitu kalau kita baca terus, sebab segala sesuatu yang kamu kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kita, bagi kami. Saudara, yang kita kerjakan Tuhan yang melakukan. Ya sebetulnya kan Tuhan yang ngerjakan kan. Nah itu yang saya katakan saudara, kalau Tuhan ngajarin kita untuk berdoa, bersihkan pikiran saya itu. Pikiran itu tidak lagi mimpin kita, tidak lagi yang mengerjakan. Kita nggak tahu. Kita minta kepada Tuhan untuk membersihkan. Nah kalau pikiran saya dibersihkan, kan pikiran itu nggak kerja. Nah, kenapa saya minta pikiran saya dibersihkan? Karena saya nggak tahu. Saya nggak bisa. Saya nggak mampu untuk mikir. Kita seringkali merasa mampu. Nah itu nanti kalau sudah terus mikir udah macet, gundel gitu, lantas bilang saya nggak tahu jalannya. Nah padahal saudara, kalau tiap yang saudara kerjakan itu Allah yang melakukan. Coba bayangin, memang saudara ngerjakan tapi Allah yang melakukan. Kalau Tuhan bilang jadi ya jadi. Anak angkat saya itu aktif sekali, pinter. Biasanya waktu-waktu yang lalu itu semua jalan dibukai. Hanya selangkah aja. Dia pakai pikirannya sendiri. Dan kelihatannya berhasil. Berhasil. Tahu-tahu semua itu gagal semua.
Saudara, buat Tuhan tuh kalau mimpin saudara ya, saudara mau ketemu orang, bisa ketemu atau enggak itu kan Tuhan yang menentukan. Dia butuh orang, orangnya nggak ada. Nanti orangnya suruh kerja, nggak bisa ngerjakan karena hujan. Ya kalau melitur furniture itu kan mesti terang. Jadi ada aja. Nah sekarang dia mesti ngelever ke customernya, nggak bisa, paksakan. Hasilnya nggak baik, masih kurang lagi, dibawa masuk ke itu apartemennya customernya, kejeduk lagi ke tembok. Cuma sedikit kejeduknya, tapi sudah dasar ditutupin pintunya semua, jadi kacau. Nah, dia bingung nggak usah gitu. Kenapa kok gini? Dia bilang, nah salahmu kan. Kamu sudah terlalu pintar untuk tidak tanya, tidak minta Tuhan bersihkan pikiranmu kan. Saudara, kita seringkali terlalu pintar kalau sudah berhasil gitu ya. Kita terus sudah merasa pintar deh. Saudara, silakan di situ. Tapi kalau saudara mau tetap waspada, tetap rendah hati, minta Tuhan yang bersihkan pikiran saudara, jalan dibuka. Nah, saya bilang, habis gimana nih? Bertobat, nggak ada lain. Jangan merasa pinter. Kita tuh kalau sudah sekali ditarik merasa pinter, terus keras kepala. Terus pikirnya kita itu pinter, mau gitu aja kok nggak bisa. Nah itu loh, saudara, rahasia daripada berkat, damai sejahtera yang saudara butuhkan adalah merendahkan diri. Ya, kalau saya ngomong merendahkan diri sih, iya ya, memang iya kan. Tapi untuk saudara, untuk merendahkan diri itu lain lagi. Seringkali kita tuh merasa bahwa kita sanggup kok, kita bisa kok. Oh cuman gitu aja kok. Jadi jengkel. Yang dijengkelin tuh tukangnya, yang dijengkelin tuh gimana, saudara. Ya terang. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, nggak ada yang gagal. Dia melakukan sesuatu, dibukain semua jalan. Saudara, kayaknya kayak sama memang di sini kan juga kelihatannya gitu. Aku yang ngerjakan, Tuhan yang lakukan. Nah gimana bisanya Tuhan yang lakukan? Kecuali kalau kita merendahkan diri. Tuhan yang melakukan. Kapannya juga dia yang ngatur, orang-orangnya juga dia yang ngatur. Kalau Tuhan yang melakukan pekerjaannya, yang saudara kerjakan, semua tuh dibukain. Ya nggak usah pakai delalah, nggak usah pakai apa, semua dibukain. Jalan nggak ada yang ditutup, usaha nggak ada yang gagal. Nah, Tuhan yang lakukan. Ya kalau melakukan dia berfirman kan, dia bilang ini selesai. Dia bilang ini jalan. Saudara cuman ngikuti aja, ngerjakan aja. Saudara, itu kalau kita jalan dengan Tuhan. Nah, saudara jalan dengan Tuhan enggak? Jangan saudara bilang, saya orang Kristen, saya rajin ke gereja. Bukan itu yang ditanya. Apakah semua yang saudara kerjakan itu Tuhan yang lakukan atau bukan? Nah, Tuhan tidak akan lakukan kalau dia tidak mau lakukan. Nah, satu-satunya jalan ialah, nah orang seringkali bilang bertobat tuh nggak tahu suruh bertobat gimana. Bertobat tuh tidak lain ialah minta Tuhan bersihkan pikiran kita. Nggak pakai ikut-ikut pikiran kita kerja. Sebab itu nggak ada bedanya orang bodoh atau orang pintar, nggak ada bedanya. Nah, orang pintar yang macet terus jalannya juga banyak. Saya kenal gitu, insinyur lulusan Leiden, kan bukan sembarangan. Dia nggak bisa ngasih makan anaknya. Sampai dia cari-cari kerjaan,
ke rumah saya, dia bilang, Om, pagernya rumah boleh saya cat? Saya cari kerjaan kayak gitu. Insinyur lulusan Leiden. Saudara, lah ada lain. Orang bodoh datang dari desa, ngecat rumah, dia dapat duit, jadi bisa itu. Jadi saudara, yang penting itu ialah apakah Tuhan itu saudara cari apa enggak? Karena Tuhan yang merintah ini, merintah hidup kita juga. Kalau dia enggak saudara cari, jalan saudara juga macet selalu. Nah, kalau saudara merasa, coba ya periksa yang betul. Kalau saudara merasa kurang ya, merasa nggak cukup penghasilan dan macam-macam ya, lihat kenapa. Saudara nggak berani ngelos kan? Saudara nggak berani menyerahkan kepada Tuhan kan? Berapa saudara dapat setiap harinya? Nggak berani. Saudara merasa bahwa Tuhan kurang bijaksana. Dan selalu kita rasakan tuh ya, anehnya tuh kalau kita mau usaha sendiri itu kan, anehnya itu, Tuhan kurang sedikit aja loh. Tapi enggak. Sedangkan kalau saudara benar mau merendahkan diri saudara, jangan jadikan itu masalah. Saudara, tapi biarkan Tuhan yang menentukan. Saudara boleh ngerjakan yang Tuhan lakukan. Jadi enak. Semua dibukain semua. Berhasilnya hidup ini saudara, itu bukan karena lihainya pemikiran, tapi karena Tuhan bukain jalan dan melakukan buat kita. Kita boleh ngoyo-ngoyo, kita boleh maksa-maksa diri. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak. Saudara boleh diam aja. Kalau Tuhan yang melakukan, saudara mesti terima. Tinggal terima aja. Nah, dalam tiap pekerjaan, sekarang saudara periksa diri saudara. Apakah saudara itu menghadapi pekerjaan itu dengan hati lega atau dengan tegang? Nah, kalau dengan tegang itu sudah tahu saudara yang ngerjakan, saudara yang melakukan, saudara yang maksa. Tapi kalau saudara nyerahkan kepada Tuhan, kalau saudara minta pikiran saudara sendiri dibersihkan, jadi nggak dipakai, saudara nanti akan lihat begitu hebatnya Tuhan. Soalnya hidup ini ya saudara, seringkali itu cuman satu momen aja. Kalau Tuhan mau saudara selamat, biar ini kereta api jalan, satu momen aja sudah lolos. Kalau kereta api itu kelihatan gede dalam hidup ini. Saya tuh kalau di rumah kepengin makan tuh lewat kan, jajanan lewat. Kalau saya suruh pembantu saya manggil itu, mesti balik nanti bilang nggak ada. Lah ya terang aja. Oh, pakai pelan-pelan jalannya, kalem-kalem aja. Itu sini tuh kan tukang jajan tuh kalau lewat cepet tuh jalannya. Ini tok di sini. Nanti, nah sudah hilang, sudah mengkol kemana nggak tahu. Jadi saya lama-lama males juga nyuruh. Toh telat. Ya. Kalau mau saya pakai halu-halu saya yang keras, saya teriakin dari kamar. Ya saudara tahu. Jadi kita itu seringkali itu ya, memang kalau Tuhan nggak mau ya telat. Nah, gitu dalam hidup ini. Karena apa? Kalau nggak kita lamban, kalau nggak kita terlalu cepat, kalau apa enggak. Tapi kalau Tuhan bukain tuh ya, pas ketemu. Lantas saya bilang, iya, delalah kok.
persis. Tidak ada lalah itu. Itu nggak ada lalah. Tuhan bikin. Ya, kalau Tuhan mau saudara makan itu tukang jualnya itu kakinya gatel, berhenti dulu. Saudara, gara-gara itu saudara makan loh. Ini saya cerita nih ya lelucon aja. Tapi sebetulnya itu yang terjadi. Nanti saudara itu cuman heran-heran. Loh kok ya saya butuh dia kok dia ada di situ. Saya kok ini kok ada dia di situ. Terus saudara cuman heran-heran aja. Nggak tahu bahwa itu Tuhan yang lakukan. Di dalam Amsal 3 ayat 9-10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan dari segala penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta itu seringkali menjadi berhala. Muliakan Tuhan, saudara muliakan Tuhan. Ini orang Israel, kalau dia kerja, hasil pertama itu kepada Tuhan. Nah, dia makan apa? Dia nggak peduli. Dia ngaku yang ngasih hasil itu Tuhan, sebab itu hasil pertama itu kepada Tuhan juga. Dia nggak takut kurang dengan Tuhan, dia nggak takut. Jadi apa saja, hartanya bukan jadi beban berat yang gandul di pundaknya, tapi hartanya itu adalah hasil pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara, sekali-sekali sih memang percaya itu hasil pemeliharaan Tuhan. Apa iya? Setiap saat saudara punya, saudara nggak punya. Bahwa itu tuh pemeliharaan Tuhan. Saudara, ya saya punya sikap yang lain tuh karena saya terlalu pengalaman. Orang seringkali sangkakan saya itu, waduh cukup ya, kaya gitu ya saudara. Saya enggak loh. Kalau Tuhan hari ini berhenti untuk berkati saya juga enggak ada makanan. Jadi jangan saudara pikir begitu. Karena apa? Karena ada kalanya orang nyombongkan diri, punya kekayaan gini. Saya dibikin Tuhan lebih kaya dari orang itu. Sehingga saya bisa bilang, lah urusan segitu aja udah ribut. Saudara, tapi itu berarti kalau saya tidak dikasih, ya tidak ada. Coba kalau saudara tanya di dealer-dealer mobil itu, mereka bilang, wah itu Petrus Diruk kaya bener. Kalau beliin mobil itu, kacongnya dibeliin mobil cash gitu. Oh, memang iya. Kalau Tuhan suruh saya beliin mobil cash, apa berani terus saya pikir, sayang ya cash itu. Kredit aja, lumayan duitnya dipakai. Nah ini korupsi gitu tuh. Saudara tahu, saya hidup nggak gitu. Tuhan mau apa? Kalau Tuhan mau gini ya gini. Saudara tahu nggak soal saya punya apa nggak punya loh. Saudara pikir kalau saya bisa biayai banyak itu karena saya punya? Enggak. Udah dipakai ya udah nggak ada. Nah,
Karena apa? Karena saya percaya penuh harta itu Tuhan yang kasih. Saudara, apa saudara ini bukan kecil atau besar maling juga? Berapa banyak yang mestinya saudara nggak pegang itu saudara pegang. Yang mestinya Tuhan yang lakukan, saudara yang lakukan. Yang mestinya bukan milik saudara, saudara anggap milik saudara. Saudara, paling susah tuh urusan harta. Apalagi kalau warisan. Nah, warisan itu selalu datangkan celaka. Saudara, tetapi kalau saudara benar bisa nurut Tuhan dengan harta saudara, baru saudara percaya kepada Tuhan. Ya saya nggak mau ngotrek-ngotrek, nggak mau itu dalam-dalam nanti dikirain gimana. Saudara, yang paling tidak bersih dalam hidup saudara pasti urusan harta. Saudara hitung saudara punya uang berapa. Apa tiap rupiah yang saudara punya itu rupiah yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan itu bukannya yang buat saudara, enggak. Yang saudara bisa pakai. Yang Tuhan mau. Sebab seringkali saudaranya Tuhan yang paling hina datang ke rumah saudara. Dan saudara tolak. Nah ini yang ngeri. Saudara, ini yang ngeri. Saudara tahu. Nah, kita berusaha selalu tuh untuk nawar-nawar. Kalau bisa ditawar, kurangin karena kebiasaan belanja nawar tuh. Kurangin seperak, kurangin 2 perak. Sedangkan itu harta Tuhan yang ngasih. Harta kecil, harta besar. Wah, kalau harta besar udah paling sulit untuk ngodit. Saya kan kayak hartanya Pak Harto gitu. Wah, sudah sulit untuk ngodit. Mumpung masih bisa kehitung. Periksa yang betul apakah tiap rupiah yang saudara punya itu benar hubungannya dengan Tuhan. Oh, saudara meriksa global aja. Itu pokoknya benar lah. Tidak loh. Kalau kita meriksa kebersihan kita itu, kita mesti teliti. Jangan kayak ada pembantu saya gitu ya. Kalau saya bersihin kamar mandi itu asal basah aja. Ya nggak tahu kalau itu nanti tuh keluar keraknya itu gimana bersihnya, enggak. Kemarin saya suruhan bantu saya bersihin itu shower. Udah bersih, mengkilap bagus. Saya bilang yang mesti dibersihin tuh bukan mengkilap luarnya. Nanti saya ajarin nih, buka sekrup, bolong-bolongannya itu lihat ini. Nah, itu bolongannya kecil-kecil itu semua ketutup pasir semua. Lah jadinya nyemprotnya aneh. Nah, waktu saya ajarin bersihin itu hilang semua, pasang lagi bagus. Namanya shower ya nge-shower. Bukan muncrat-muncrat ke sana kemari. Saudara-saudara tahu. Nah, kita itu seringkali nggak tuntas kalau bersihin. Saudara kalau bersihin diri saudara paling nggak tuntas. Kalau bersihin orang lain suka tuntas banget. Kebangetan malahan. Yes. Ya kan? Kalau saudara saya nggak senang pegawai saudara pengen ngeluarin tuh. Tuntas dah bener dan nyari kesalahannya. Ada aja. Saudara, nah itu loh. Kalau kita benar ngerjakan yang Allah lakukan, enak banget. Enak banget. Orang tuh heran. Lihat saya berani ngasih orang segitu. Berapa? Nggak segitu. Ya segitu. Saudara, kayak kebanyakan duit aja. Saudara.
Saudara berani. Di dalam Mazmur 73 ayat 24. Mazmur 73 ayat yang ke-24. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Itu yang Tuhan kerjakan. Saudara itu seringkali percaya kepada Tuhan seolah-olah kita yang mesti melayani Tuhan. Seolah-olah kita yang mesti ngerjakan. Salah, saudara lihat. Coba kalau saudara nih jalan hidup nih begini ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Saudara dituntun dengan nasihatnya Tuhan. Perlu celingak-celinguk nggak cari kanan kiri? Nggak ada. Saudara dituntun dengan nasihatnya Tuhan. Nggak usah nanya. Belum juga nanya. Saudara nggak nanya gimana nih Tuhan, gimana nih Tuhan. Enggak. Dituntun dengan nasihatnya Tuhan. Saudara jalan. Di jalan yang asing pun saudara dituntun dengan nasihatnya Tuhan. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Terus Tuhan itu sendiri yang ngangkat saudara ke dalam kemuliaan. Nggak usah mulia-muliakan diri, nggak usah. Saya itu dijelek-jelekin orang, dihina-hinakan orang tuh saya nggak peduli itu kenapa. Nah, yang muliakan Tuhan kok. Orang jelekin nanti Tuhan yang muliakan. Saya nggak perlu bela diri. Nggak perlu nyombongkan diri ini siapa gitu. Enggak. Saudara, jadi saudara lihat. Hidup begitu tuh apa susahnya? Saudara tetap tidak ngalami itu. Karena ya soal harta, saudara. Soal harta itu memang paling nggak berani. Gereja nggak berani ngutek-ngutek harta, meriksa-meriksa harta. Nah, ini dikira mata duitan, jadi tidak diperiksa. Saudara, siapa yang berani meriksa harta saudara? Hanya saudara sendiri. Dan kalau itu dipercayakan kepada saudara, cepat-cepat saudara bilang, udah beres. Udah beres. Saudara tahu, kalau sampai urusan harta, saudara tidak beres, saudara kurang, saudara apapun, saudara sudah salah. Salah. Dan saudara, itulah kalau kita sempurna dalam hal itu, kita sempurna dalam semua. Orang bisa nurut teladan saya kecuali urusan harta. Wah, saya bisa diomelin anak saya. Saya tahu. Saya mengucap syukur saya punya anak banyak. Tidak pernah ada yang berani lihat saya pakai apa dengan harta saya. Dan mereka tahu yang saya dapat itu bukan hak mereka. Yang saya dapat itu adalah haknya Tuhan. Tahu. Sebab itu mereka mengucap syukur dan terima kasihnya. Kalau hak itu ada yang dilimpahkan kepada mereka. Saudara, saudara tahu. Ini loh yang kita perlu. Bersih dalam hal ini. Saudara, kalau kita bersih dalam hal ini, kita bahagia. Nah, gimana gak bahagia? Udah gak kurang apapun, kita dituntun, langkah demi langkah dengan nasihat yang baik. Saudara, gak usah mikiri. Wong saben kali suruh minta Tuhan bersihkan pikiran kita.
Saudara, jangan bersihkan diri. Minta Tuhan bersihkan pikiran. Nah, nanti saudara tahu pikiran yang saudara ogah mau menyerahkan. Oh, tapi ini bener kok. Nah, iya. Saudara, percaya kepada Tuhan begini. Jalan saudara pasti aman, pasti selamat, pasti bahagia. Amin. Yukumasam dayakane olam dia kamatare tunam talasam elokafat haleluya. Tuhan, terima kasih. Beri kepada kami sekarang tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan guna keselamatan kamu. Ambillah. Yamayas tamendikala tandaya konamayatan haleluya. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan, beri kami juga minum darah. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Yemayakan dorai pasalam neatanayola haleluya. Minumlah darah Kristus. Amin. Fiamima yakumana mare tumal ale manatare kale sulam haleluya.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima